Nah pagi ini saya mau sharing pengajaran firman Tuhan. Saya mau bicara tentang janganlah kamu bersungut-sungut. Ayatnya sama-sama kita baca ya dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-9 saudara ya. Yakobus 5 ayat 9, mari Bapak Ibu Saudara kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan keras. 1, 2, dan 3. Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat ini menarik tentang persungutan. Ada kata janganlah kamu bersungut-sungut. Janganlah ini berarti rambu verboden ya, nggak boleh dilanggar. Ini peraturan sorga. Ini peraturan daripada Tuhan bahwa yang namanya anak Tuhan, orang Kristen ada kata janganlah kamu bersungut-sungut. Saya sodorkan dari depan kepada saudara, ini rambunya orang Kristen, rambu dari Tuhan buat kita anak Tuhan. Gak boleh bersungut-sungut, jangan kata Alkitab. Kalau kita pergi ke tempat-tempat umum jalan gitu ya, di fasilitas-fasilitas umum, kita banyak membaca ketemu yang namanya rambu-rambu larangan. Dilarang masuk di tempat ini, jangan apalagi buang sampah di tempat ini. Jangan parkir di sini. Itu kan rambu larangan ya. Di tempat-tempat umum banyak sekali rambu yang kita berkata begini, jangan, tidak boleh, jangan gitu ya. Jangan kencing di sini termasuk saudara ya. Ada begitu banyak rambu larangan, kita nggak boleh masuk, kita nggak boleh parkir, kita nggak boleh langgar. Nah, ternyata dalam perjalanan hidup kekristenan kita, Tuhan juga kasih rambu kepada kita yang merupakan larangan. Apa itu? Jangan bersungut-sungut. Kenapa kita nggak boleh bersungut-sungut? Alkitab katakan supaya kamu jangan dihukum. Perhatikan ayat itu, saya baca ulang ya, perhatikan. Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut. Kalimat ini perhatikan, dan saling mempersalahkan. Lihat kata supaya ya, supaya kamu jangan dihukum. Ternyata setiap persungutan kita, omelan kita, keluhan-keluhan kita, ketidakpuasan dengan apa yang kita alami, yang Tuhan izinkan harus kita alami, yang Tuhan izinkan harus kita jalani dan hadapi. Setiap kita ngomel, setiap kita nggak puas mengeluh dengan apa keadaan kita hari ini, Alkitab katakan apa? Itu mengandung hukuman supaya kamu jangan dihukum. Dengan kata lain, saya ngomong sama saudara, setiap omelan kita itu mengandung hukuman. Ada hukumannya gitu loh. Kenapa ada hukuman? Baca kata sesungguhnya. Ayo sama-sama kita baca kata sesungguhnya. 1, 2, dan 3. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakimnya huruf besar ya. Menurut Anda, saya tanya, menurut Anda hakim di sini siapa coba? Setiap kali kita ngomel, ternyata omelan kita, persungutan kita itu mengandung hukuman. Kenapa ada hukumannya? Kenapa setiap omelan kita, keluhan kita ada konsekuensi resiko hukuman? Sebab setiap kita berkeluh kesah, setiap kita ngomel dengan keadaan ketidakpuasan sikon kita, itu dikatakan Alkitab ada hakim berdiri di depan pintu. Di depan pintu siapa? Pintu hati kita lah. Di depan kita menjadi saksi langsung. Siapa hakimnya? Tuhan Yesus Kristus. Dialah hakim di atas segala hakim yang tidak pernah gagal. Dia tahu persis ABC-nya, detailnya omelan kita. Dia tahu persis detailnya situasi keluhan kita. Keluhannya apa saja, dia tahu persis. Tidak ada yang lolos. Dia nggak pernah gagal untuk tahu semua keluhan kita. Kenapa? Begitu kamu ngomel, dia itu bagaikan hakim di depan pintu, saksi langsung. Gak udah pakai apa namanya jaksa penuntut, gak pakai pembela. Ceritanya bagaimana? Oh, dia gak pakai minta tolong jaksa penuntut, saksi-saksi gak pakai. Dia saksi langsung. Dia hakim plus saksi langsung dari peristiwa kehidupan kita. Makanya ternyata setiap omelan kita, keluhan kita, persungkutan kita, gak ada yang lolos dari pengetahuan Tuhan. Makanya saya mau ingatkan, persungkutan kita itu mengandung hukuman. Anda tahu bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan, cuman Yosua dan Kaleb yang masuk. Karena Alkitab catat tulis setiap muncul nama Kaleb, Yosua
dua orang ini ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak ada ngomel. Gak pernah berkata gak puas Tuhan. Lu kok dapet cos sih Tuhan? Gak ada begitu. Mereka puas dengan Tuhan meskipun hadapi kesulitan. Sebagian besar Israel yang lahir di tanah Mesir semuanya gagal total, binasa di padang gurun. Kenapa? Itu hukuman Tuhan kalau Anda tahu. Mereka gak bisa masuk tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Apa masalahnya? Omelan mereka bahwa setiap omelan kita, dengar baik, mengandung hukuman. Kenapa mengandung hukuman? Tuhan hakim menjadi saksi langsung. Karena Anda tanpa sadar barangkali setiap persungkutan kita, nanti saya terangkan, setiap omelan kita itu adalah bentuk ketidakpercayaan kita. Setiap persungkutan kita dengan apapun yang kita hadapi itu bentuk pemberontakan kita terhadap prosesnya Tuhan yang harus kita jalani. Saya berharap pada bagian ini Anda mulai nangkep ya. Saya mulai tajam keras ngomong sama saudara, tapi lebih baik saya terang-terangan sama saudara. Setiap persungkutan kita dengan keadaan yang tidak nyaman kita alami itu bentuk pemberontakan Tuhan loh. Bentuk pemberontakan kepada Tuhan terhadap proses yang kita hadapi. Gak puas kita. Kenapa sih Tuhan kok kayak gini sih, kok saya alami gini? Itu bentuk gak puas dengan Tuhan, pemberontakan. Makanya saya katakan begini di kalimat ini, bersungut-sungut bukan hanya tidak baik di mata Tuhan. Dan orang yang kita sunguti, kalau kita ngomel sama orang tuh, ya, tetapi mendatangkan hukuman bagi yang melakukannya. Saya pakai rambu stop, mulai sekarang ambil keputusan yang baik ini, ya stop bersungut-sungut. Dan tanpa kita sadari, bersungut-sungut atau omelan-omelan kita itu kebiasaan setiap orang. Kita itu bisa bersungut dengan macam-macam hal loh saudara ya. Dengan semua keadaan kita bisa ngomel. Gaji kurang, ngomel. Pemasukan omset kurang, ngomel. Tanpa kita sadar saudara ya, persunggutan, omelan, keluhan kita itu menjadi kebiasaan setiap orang. Makanya pagi ini lewat pengajaran firman Allah ini saya berdoa, saya berharap pengajaran firman yang dilepaskan pagi ini itu jadi rem yang kuat buat kita. Apa istilahnya, rem yang pakem buat kita. Setiap kali kita mau ngomel, setiap kali kita mau berkeluh kesah dengan keadaan apa saja yang sedang kita alami. Ingat, biarlah firman pengajaran pagi ini itu jadi rem buat kita. Langsung berhenti. Untuk apa? Belajar tidak bersungut-sungut. Belajar tidak berkeluh kesah. Biar firman Allah pagi ini jadi rem yang kuat buat kita. Untuk kita belajar tidak ngomel sama Tuhan. Ngomel tentang apa saja. Ternyata ini jadi kebiasaan hari-hari banyak orang. Orang bisa mengeluh dengan pelayanannya. Orang bisa mengeluh dengan gerejanya. Orang bisa bersungut-sungut dengan pendetanya. Bisa banyak hal. Orang bisa mengeluh bersungut-sungut tentang siapa? Pimpinannya, bosnya di pekerjaan. Orang bisa mengeluh dengan penyakitnya. Orang bisa mengeluh dengan dirinya sendiri. Oh macam-macam. Ada banyak hal kita bisa jadikan sasaran tembak keluhan-keluhan kita. Gaji kurang, ngeluh. Nanti badan tidak enak, kadang-kadang kita ngeluh kayaknya saudara. Mulai ngeluh kita di banyak hal saudara ya. Ternyata jujur saja kebiasaan kita itu tanpa sadar itu mengeluh ya. Nanti kadang-kadang kita ngeluh tentang anak kita. Kadang-kadang kita ngeluh tentang orang tua kita. Kadang ada orang ngeluh tentang menantunya dan mertuanya. Ini kalau saya terusin tidak habis-habis saudara ya. Karena ternyata bahan sasaran tembak keluhan kita. Waduh banyak banget setiap hari. Ada banyak bahan untuk kita ngeluh, berkeluh kesah dan macam-macam hal. Karena ternyata tanpa kita sadar, ya kebiasaan kita itu ngomel dan bersungut-sungut. Saya akan ajak saudara sebentar lihat beberapa ayat. Nah sebelum kita lihat beberapa ayat dalam firman Allah yang saya bacakan atau kita baca bergantian. Saya mau tanya dulu sama saudara. Saya sodorkan ini sama saudara. Kapan seseorang itu mengeluh? Kalau kita cek and recheck diri kita, cobalah bertanya kepada dirimu sendiri. Kapan terakhir Anda mengeluh dan apa yang membuat Anda mengeluh? Apa yang membuat Anda bersungut-sungut? Saya tulis, saya bantu saudara. Yang pertama, seringkali orang itu mengeluh jadi kebiasaan setiap hari. Yang pertama, karena kenyamanannya terganggu. Begitu kenyamanan kita terganggu, aduh otomatis kita mengeluh. Daging ini tidak kuat pada proses itu. Satu contoh yang realita, yang baru-baru saja kita alami. Di masa pandemi tanpa sadar kita banyak keluhan ya. Anda sudah mau jalan-jalan,
udah naik mobil pribadi atau Anda udah mau naik pesawat. Ternyata tiba-tiba ada peraturan pemerintah dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan mengatakan begini, setiap orang bepergian keluar kota mau naik mobil mesti antigen, disogrok hidungnya. Gak biasa, yang ngeri juga saudara ya. Anda mau keluar kota, keluar provinsi, naik veci, naik pesawat terbang, mesti ngapain? Mesti PCR, tosok hidung, tosok mulut saudara ya. Orang yang takut berkata begini, ada aja peraturan. Kita mulai berkeluh kesah, kita mulai ngomel, ada aja peraturan ini. Padahal itu untuk kebaikan masyarakat kan. Itu sebetulnya dibikin larangan dan peraturan itu untuk kesehatan kita bersama. Tapi jujur saja hampir semua kita termasuk yang mengeluh. Karena kenyamanan kita terganggu gitu loh. Liburan kita terganggu, senangnya kita terganggu, keinginan kita terganggu. Yang kita harapkan yang baik terganggu. Jadi nggak nyaman sih, jadi nggak enak sih. Kok makin banyak peraturan sih pemerintah Dinas Kesehatan? Kenapa kita mengeluh? Masih ingatkah kapan terakhir saudara mengeluh? Ketika kenyamanan kita terganggu. Yang kedua saudara ya, kenapa orang mengeluh? Saat mengalami situasi kondisi yang tidak kita harapkan. Ya, ketika yang kita harapkan baik, yang kita harapkan untung, tapi buntung yang terjadi. Kita pikir semua kerja itu lancar tapi tidak. Makanya begini saudara ya. Selalu saya katakan sama saudara, Anda ini jangan suka menjanjikan kepada orang lain yang belum kenal Tuhan. Menjanjikan kepada orang lain yang Tuhan gak janjikan di firman. Jangan kebablasan ngomongnya. Maaf kalau saya katakan kadangkala, maaf nih saudara, mulut saya keras ngomongnya. Kadang mulut kita terlalu lancang sebagai orang Kristen. Bahkan maafkan teman-teman pendeta hamba Tuhan. Kita pendeta hamba Tuhan juga kelancangan kita. Suka menjanjikan kepada umat, menjanjikan kepada orang lain yang ternyata dalam tanda kutip Tuhan gak janjikan dalam firman. Tapi kebablasan, kelancangan kita janjikan sama orang. Orang harapannya mulu-mulu. Banyak orang berpikir, ini buat orang bersungut-sungut kan. Karena nanti kalau ikut Tuhan maka semuanya akan jadi mudah. Saya itu pernah loh ngalami. Saya lupa apa saya pernah bercerita sama saudara dalam renungan seperti ini. Saya pernah pelayanan di satu gereja. Ketika lagi berdiri, lagi pujian, nyembah Tuhan. Tiba-tiba ketika mau masuk kepada pujian yang berikutnya, ada narasi yang dikatakan oleh worship leader di depan WL-nya. Berkata begini, Bapak Ibu Saudara percayalah di dalam Yesus semuanya akan menjadi mudah. Gitu katanya saudara ya. Saya berdiri lagi nyembah, sorry maafkan saya terganggu betul dengan kata-kata itu. Karena saya mesti bertanya-tanya dengan apa yang saya pelajari selama itu. WL berkata, saudara di dalam Yesus semuanya akan jadi mudah gitu. Jadi saya bertanya sama diri sendiri, apa betul ya kalau percaya pada Yesus, hidup dalam Yesus semuanya jadi mudah, semuanya jadi manis kan, artinya semuanya jadi menyenangkan. Saya bertanya loh dalam diri saya, apa ada yang salah ya yang saya pelajari? Saya coba cek satu persatu apa yang telah saya pelajari selama ini. Kan saya pernah ngomong sama saudara, saya ini tukang belajar setiap hari. Saya bukan cuma khotbah ngajar saudara. Tiap hari saya dengerin pendeta itu 1, 2, 3 kali khotbah. Minimal 3 kali saya dengar pendeta khotbah tiap hari. Entah penuh, entah separuh. Pokoknya saya dengar berapa pendeta khotbah, saya dengar masukin terus. Saya dengar saudara ya. Saya tukang belajar gitu. Sampai saya cek. Guru saya yang pernah ajar saya belajar dari hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini. Saya menyelidiki Alkitab dari dulu sampai sekarang. Saya coba cek, saya coba buka kembali dalam memori ingatan saya. Apa betul ya yang saya pelajari, saya cek ulang gitu ya. Bahwa kalau kita hidup dalam Yesus, maka semuanya akan jadi mudah. Saya pernah bilang mungkin sama saudara, saya setuju, saya sepakat. Bahwa kita orang Kristen, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin di sini. Anda dan saya hidup dipelihara oleh anugerah Tuhan. Bahwa saya percaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Kita ini hidup hanya oleh anugerah. Itu ya, saya setuju. Tapi ingat, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita, itu bukan untuk mempermudah kita. Tahukah saudara, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam hidup kita,
itu sebetulnya untuk memampukan kita. Yang kita nggak mampu jadi mampu. Yang kita nggak bisa sebetulnya jadi bisa. Kita nggak sanggup jadi sanggup. Saya suka pakai istilah ini. Yang tertutup di depan kita. Kita nggak bisa buka pakai daya kita. Kita nggak bisa buka pakai relasi kenalan kita. Para jenderal segala macam nggak bisa. Tapi oleh kasih karunia. Itu bisa terbuka yang tertutup. Itu pekerjaan kasih karunia. Memampukan kita. Bukan membuat kita jadi mudah loh. Anda jangan salah. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini itu nancep sama saudara. Tentang pelajaran kasih karunia yang benar itu memampukan. Anda jangan kesasar pertumbuhan iman kekristenan saudara tentang pelajaran kasih karunia. Atau kata-kata pengajaran hyper grace dan segala macam. Seolah-olah begini, kasih karunia membuat kita jadi mudah semuanya. No. Alkitab gak bilang begitu. Saya suka mengajarkan saudara dalam Lukas 9 ayat 23. Gak usah dibuka. Ada udah tahu itu. Keseringan saya ajarkan. Di muka dari depan Yesus berkata, barang siapa hendak mengikut aku, apa yang pertama syaratnya? Dia harus menyangkal dirinya, gak nyaman. Dan memikul salibnya setiap hari, bukan setiap minggu. Itu bicara gak kenyamanan semuanya. Baru dikatakan Yesus, kamu ikut aku. Jadi dari ayat 1 ayat ini saja belum saya munculkan ayat-ayat yang lain. Dari Injil Lukas pasal 9 ayat 23 saja kita udah nangkep bahwa ternyata di dalam Yesus, ikut Yesus itu tidak benar kalau dikatakan semuanya jadi mudah. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, ada problem, karena kita bisa bersunggut-sunggut berkeluh kesah tentang apa saja. Dengan diri kita, dengan kebodohan kita, keputusan yang kita salah, dengan pimpinan kita, dengan gereja kita, dengan hamba Tuhan yang membimbing kita. Hamba Tuhan jadi mentor dalam iman kita. Loh, kita bisa ngomelin dia kok. Anda bisa berkeluh kesah tentang seorang hamba Tuhan. Itu kebiasaan kita. Harusnya gak boleh dong. Seorang pemimpin rohani Anda keluhkan, omelin dia. Tapi banyak hal kita punya kebiasaan berkeluh kesah, saudara ya. Saya ulang ya. Keluh kesah itu bentuk ketidakpercayaan loh sama Tuhan. Bentuk kita berontak dengan prosesnya Tuhan. Makanya dari awal pada bagian ini saya mau katakan sama saudara bahwa seringkali kita itu ngomel, berkeluh kesah karena sikon yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Kita berpikir di dalam Yesus ikut Tuhan semuanya jadi manis, semuanya jadi mudah. Ibaratnya jalan-jalan bebas hambatan, gak ada persoalan. Kalau ada persoalan pasti beres, pasti mudah, pasti manis. Tunggu dulu siapa yang bilang, kan kasih karunia Pak. Kasih karunia yang di dalam kita, kasih karunia lewat korban Kristus di atas kayu salib yang Tuhan beri kepada kita bukan untuk memudahkan kita, tapi memampukan kita. Hadapi situasi sulit, gak mungkin menang, jadi menang. Hadapi pergumulan, jalan terbuka. Itu pekerjaan kasih karunia, memampukan kita. Sebetulnya kita orang yang lemah, orang yang rapuh, tapi kok kuat ya saya pendeta. Itu pekerjaan kasih karunia. Hadapi yang sulit, orang lain takut. Hadapi masalah yang besar yang menekan, orang lain stres sampai depresi. Orang lain mah gak bisa tidur, gelisah di tempat tidurnya. Anda bisa tidur terlelap, Anda bisa tenang karena percaya pada Tuhan. Saya mau kasih tahu, itu salah satu bentuk contoh pekerjaan kasih karunia yang memampukan saudara. Jadi kasih karunia bukan bikin mudah, tapi bikin kita kuat, bikin kita mampu, bikin kita berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, dimampukan kita. Nah, saya ajak saudara lihat beberapa ayat. Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Kayaknya kita baca bergantian deh saudara ya. Saya baca ayat yang kelima, tolong saudara ayat yang keenam, nanti 9 sama-sama ya. Saya baca ya, Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini Tuhan ngomong sama Yosua ya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teruskan ayat 6 saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terus, 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ada kata penyertaan Tuhan. Mungkin singkatnya begini saja. Ini ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 yang barusan kita baca dalam Yosua pasal 1. Ini Tuhan berfirman kepada Yosua, di mana Yosua diperintahkan Tuhan, disuruh Tuhan menggantikan Musa. Ingat, menggantikan seorang pemimpin nabi besar sekaliber Musa itu tidak mudah. Dibutuhkan mental yang mental yang kuat, dibutuhkan mentalitas yang berani gitu menggantikan Musa. Musa seorang pemimpin yang hebat loh, nabi spiritual bagi orang Israel. Israel di padang gurun ada apa-apa Musa. Masalah kecil, masalah besar, semuanya tetek, bengek, ABC, segala macam. Musa tolong kami, Musa tolong kami. Masalah keluarga, pokoknya semua masalah. Dan saya mau katakan, Musa itu bukan hanya segalanya bagi orang Israel. Musa itu juga segalanya bagi Yosua. Musa itu gembala bagi Yosua. Musa itu nabi bagi Yosua. Musa itu mentornya. Musa itu bapak rohaninya. Musa yang jadi mentor mengajar Yosua tentang iman, tentang percaya, tentang berharap, tentang kasih kepada Tuhan. Musa yang juga ajar Yosua tentang mujizat Tuhan tak terbatas, keajaiban Tuhan tak terbatas. Yosua itu belajar semuanya dari Musa. Makanya dari awal saya katakan gini, Musa bagi orang Israel plus bagi Yosua itu segalanya. Ya bapaknya, ya gembalanya, ya pemimpinnya, ya nabinya, ya orang hamba Allah yang berbicara atas nama Tuhan, sampaikan firman, segala macam. Musa segalanya, menggantikan kepemimpinan Musa sekali bermusa. Waduh udah gampang, foto nyali yang besar saudara ya. Karena bukan rahasia lagi, Anda tahu selalu kepemimpinan yang menggantikan itu selalu dibanding-bandingkan. Iya kan, pemimpin yang dulu hebat, makanya ada banyak slogan-slogan kan. Enak zamanku toh, gitu kan saudara. Itu kan mulai membandingkan kan saudara ya. Enak mana dulu sama sekarang, itu terserah saudara kan. Selalu ada perbandingan. Perhatikan dalam ayat ini. Coba perhatikan ayat yang kelima, dengan cepat perhatikan ayat 5. Tuhan ngomong gini sama Yosua. Seorang pun, ini janji ya, tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadinya enak ya. Seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat yang terakhir kita familiar. Karena janji penyertaan bukan hanya bagi Yosua. Apakah saudara percaya? Janji penyertaan tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita juga berlaku buat kita kan? Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sangat familiar. Dan janji ini Tuhan lepaskan bagi Yosua. Tidak ada seorang pun yang bertahan perang menang melawan engkau. Seperti aku menyertai Musa, hai Yosua, aku menyertai engkau. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Ayat 5 itu keren banget janjinya. Top banget, super duper banget. Kalau saya boleh pakai istilah-istilah itu. Janjinya menyenangkan, janjinya enak. Aku menyertai kamu, aku bersama kamu, aku hadir denganmu. Tidak ada orang menang lawan engkau. Enak janjinya. Tapi begitu masuk ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat 9. Mulai gak enak. Mulai ada rambu-rambu dari Tuhan. Mulai ada begini, lu mesti lakukan ini. Satu contoh, ayat 6 dan 7 saya baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nanti di ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Tuhan berkali-kali mulai ngomong gak enak sama Musa, sama Yosua. Hei Yosua, aku menyertai kamu, kamu pasti menang. Saudara, Musa saja gagal membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Ada harus tangkap ini loh, Musa saja gagal. Nah sekarang penggantinya Yosua yang masih muda. Tapi Tuhan udah ngomong di depan di ayat yang kelima. Aku gak tinggalkan kamu loh Yosua. Tapi kata Tuhan begini, 6 dan 7 dikatakan, tetapi Yosua, kamu mesti kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan ngomong seperti itu? Selain ada peperangan-peperangan melawan bangsa Kanaan, melawan raksasa, dan peperangannya itu panjang. Panjang mesti mengalahkan orang-orang Kanaan. Gak sekedar dikasih berkat. Makanya tidak betul kalau berkata, oh kalau di dalam Yesus disertai Tuhan semuanya jadi mudah. Siapa yang bilang? Dimampukan kita oleh anugerahnya. Perang nanti menang, tapi ada peperangan. Namanya peperangan gak ada yang manis. Yang namanya peperangan dalam kehidupan, peperangan dengan persoalan, itu gak ada yang manis, gak ada yang menyenangkan. Perang itu gak ada yang enak. Full stress perang itu kalau Anda tahu. Full tidak menyenangkan peperangan gitu. Kita mikir, oh jangan-jangan kalah kan. Peperangan gak ada yang manis. Makanya Tuhan berkepentingan ngomong begini, Yosua kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena kebanyakan kita ini profesor doktornya kalau soal nasihati orang. Kita tuh merasa orang yang paling pintar saat dunia ketika kita ngomong lu mesti kuat, lu mesti berharap sama Tuhan. Kita paling pintar. Kita itu kayak jadi profesor doktor kalau nasihati orang. Lu mesti kuat lu mesti berharap sama Tuhan. Tapi seringkali kita tidak menguatkan iman kita sendiri. Kita sendiri tidak menguatkan diri kita. Makanya Tuhan berkata, hey Yosua, lu jangan cuma pintar kuatin hati orang. Lu sendiri mesti kuat. Kalau enggak kuat, kalah. Kalau kamu enggak kuat, ya kamu enggak bisa menggantikan Musa membawa Israel masuk tanah Kanaan. Kamunya dulu mesti kuat. Makanya Yosua itu orang yang enggak ngomel. Karena dia kuat, menguatkan percayanya. Kenapa orang ngomel, enggak mau menguatkan percayanya? Pernah kita belajar tentang Siklak kan? Ya, yang namanya Daud itu ketika hadapi serangan musuh, dia menguatkan percayanya pada Tuhan. Menguatkan kata-kata pujian. Justru dalam peperangan-peperangan kehidupan memang kita harus menguatkan percaya kita. Nah kita kembali begini saudara ya. Perhatikan waktu jalan terus. Kenapa sih kita dilarang gak boleh mengeluh? Jangan mengeluh. Jangan bersungkut-sungkut. Mengandung hukuman. Tuhan itu hakim saksi langsung di depan kita. Kenapa kita gak boleh mengeluh? Ingat saya tulis di sini. Karena keluhan kita dengan keadaan kita tidak memperbaiki keadaan. Tapi memperburuk keadaan. Makanya stop bersungkut-sungkut. Stop mengeluh. Kenapa pendeta kita gak boleh mengeluh, dilarang mengeluh? Sebab keluhan kita terhadap masalah kita. Masalahmu apa? Gaji saya kurang Pak. Pemasukan saya kurang. Saya sakit Pak, Anda boleh mengeluh. Keluhanmu itu tidak memperbaiki sakitmu. Keluhanmu tidak memperbaiki pemasukanmu dan rezekimu. Justru keluhan-keluhanmu terhadap pemasukanmu, gajimu, sakitmu, masalahmu, keadaanmu. Itu memperburuk keadaanmu kalau Anda tahu. Bukan makin baik, makin buruk. Kenapa? Saya berani ambil kesimpulan berkata begitu kepada saudara. Bahwa ternyata keluhan kita tidak memperbaiki, malah bikin kita ancur. Keluhan kita bikin kita buruk keadaannya. Kenapa coba saya berani ngomong seperti itu kepada saudara? Ada beberapa ayat. Coba kita lihat satu ayat ini. Mazmur 6 ayat 7 dan Mazmur 32 ayat yang kedua. Kita lihat dulu dalam Mazmur 6 ayat 7 saya baca. Lesu karena aku mengeluh. Jadi keluhan, persungkutan bikin kita lesu. Lesu itu lemah. Gak tambah kuat kita mengeluh, tambah lemah. Aduh pasti kalah ini. Aduh susah ini. Kita udah merasa kalah duluan sebelum berperang. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Tambah nangis, tambah sedih. Membajir dengan ranjangku. Wah, kelihatan udah loyo, udah lemah ini. Udah merasa kalah makanya nangis. Lihat ayat yang ke Mazmur 32 ayat yang ketiga. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Perhatikan menjadi lesu. Karena kenapa lesu? Karena aku mengeluh sepanjang hari. Menjadi lesu karena aku bersungut-sungut sepanjang hari. Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore mengeluh. Pagi, siang, sore bersungut-sungut. Ternyata persungkutan kita bukan memperbaiki keadaan kita. Malah bikin buruk, malah lemah kita. Tulang-tulangku jadi lesu. Tulang-tulang lesu itu gimana?
Kayak orang encok kalau Anda tahu. Jalan udah susah, berat saudara ya. Kenapa? Keluhan bikin kita lelah. Keluhan persungutan kita jadi lemah. Makanya saya katakan lewat firman Allah ini, biarlah pengajaran firman Allah ini menjadi rem buat kita. Untuk apa? Untuk kita tidak mengeluh. Sebetulnya begini ya, ujungnya begini. Yang saya mau katakan sama saudara. Keluhan kita itu mungkin kepada manusia. Kita itu berkeluh kesah gak langsung nyerang Tuhan. Tapi tahukah Anda, keluh kesah kita, omelan kita, atau persungutan kita tentang keadaan kita, persungutan kita tentang apa ya, situasi masalah kita hadapi. Ternyata yang kita keluh kesahkan, yang kita sungutkan dengan keadaan kita, itu keluh kesah kita tentang Tuhan. Ketidakpercayaan dan pemberontakan pada prosesnya kan. Coba saya kasih contoh ya. Keluar 15 ayat 24, cepat-cepat kita baca ayatnya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ngomongnya sama Musa. Musa, apa yang kami minum? Gak ada air di sini. Terus lanjut saudara ya. Lalu lihat Keluar pasal 17 ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Gak ada air. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula, sama Musa ngomongnya, engkau memimpin kami keluar dari Mesir. Udah mulai ngomel nih saudara ya. Mulai gak enak tajam ngomongnya, nyala-nyalain hamba Tuhan, nyala-nyalain Musa. Untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Gimana sih lu Musa, lu gak pecus Musa. Mimpin kami malah bikin kami sengsara. Mulai gak terima dengan keadaan. Mulai gak terima dengan proses kehidupan yang dijalani. Tapi lihat, bikin kaget. Saya berharap ayat berikutnya jadi pewahyuan buat kita. Jadi rema buat kita. Ini betul-betul hidup firman jadi rem buat kita. Karena persungutan tentang masalah kita, itu ternyata persungutan kita tentang Tuhan kalau Anda tahu. Lihat ayat ini, mari terakhir sama-sama kita membacanya. 2, 3. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Perhatikan kalimat awal. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Tuhan itu hakim yang langsung jadi saksi di depan pintu. Setiap persungutan kita, dia itu kayak di depan kita. Setiap persungutan kita, dia itu langsung di depan kita dengar dan lihat. Saksi langsung. Makanya persungutan ada hukuman. Persungutan kita tentang prosesnya kita, itu bersungut-sungut tentang Tuhan loh. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel loh. Sungut-sungutnya kan bukan kepada Tuhan. Kepada Musa kan. Ngomongnya sama manusia ngomelnya. Sungut-sungutnya sama hamba Allah. Gak terima gitu. Tapi ternyata itu sama dengan kau nyerang bersungut-sungut kepada Tuhan. Makanya persungutan kita kepada keadaan kita, harapan kita yang gak terpenuhi. Ingat saudara ya, itu sama dengan ngelawan Tuhan. Sama dengan kita gak percaya sama Tuhan. Sama dengan gini loh, Tuhan lu gak becus. Memang gak langsung kelihatannya. Kok gak bisa tolong aku Tuhan. Atau kita berontak terhadap prosesnya Tuhan. Saya hari ini gak tahu apa proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Tapi mari nikmati saja yang tidak nikmat hari ini untuk ada terima kemenangan. Saya percaya ada kasih karunia kok dari Tuhan. Ya, tiru Yosua dan Kaleb. Akhirnya mereka masuk tanah Kanaan. Kenapa? Ikut Tuhan sepenuh hati. Sepenuh hati itu berarti percaya. Tidak ada prasangka, Tuhan gak bisa tolong. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Masa pandemi, masa sulit, masa krisis yang terjadi. Percaya kehadiran dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Itu jaminan Tuhan akan membawa kita melewati semua. Sampai semuanya berlalu. Tetap dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Tapi saya gak berkata bukan berarti kehadiran Tuhan membuat semua jadi mudah. Ada peperangan. Tetap percaya, kuatkan pujian, kuatkan ucapan syukur. Saya percaya. Kemenangan orang percaya itu jaminan kepastian buat kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.